Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan kita pagi hari ini bisa berjumpa lagi dalam program Ark of Worship Morning Devotion. Tentunya kita mengucap syukur karena kita menerima hari yang baru, yang artinya akan ada berkat yang baru untuk setiap kita yang setia di dalam Tuhan. Nah, mari saudara kita pakai di kesempatan hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita akan menerima berkat firman Tuhan dalam perenungan pagi hari ini. Mari kita meminta pimpinan, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk berkat yang akan kami terima di pagi hari ini. Biar Engkau yang beracara, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman yang kami renungkan. Kami serahkan di kesempatan hari ini, Kau boleh campur tangan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar tidak ada yang hilang dari firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini, namun kami boleh menerima dengan utuh, dan itu boleh mengenyangkan jiwa kami. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk perenungan pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca dari 1 Korintus 10 ayat 33. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, belakangan ini saya cukup sering mendengar istilah people pleaser. People pleaser merujuk pada orang-orang yang berupaya untuk membuat orang lain bahagia. Orang-orang yang berupaya selalu menolong orang lain, membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi senang. Dalam hal ini, kita melihat bahwa people pleaser tentunya adalah orang yang baik, bukan? Seperti apa yang dikatakan Paulus, bagaimana Paulus berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan dikatakan menyenangkan dalam segala hal. Dan tentunya itu tidak mudah, bukan? Karena setiap orang pasti punya keinginannya masing-masing. Tetapi Paulus berusaha mengupayakan kesenangan orang lain dan tidak hanya memfokuskan pada kepentingan dirinya sendiri. Namun belakangan kalau kita melihat kembali istilah people pleaser yang kita kenal di dunia ini rupanya merujuk pada konotasi yang negatif. Jadi sikap people pleaser ternyata itu mendorong atau berdampak pada pelakunya seringkali diikuti dengan kekecewaan maupun juga bisa menimbulkan stres. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa people pleaser ini justru bukan suatu sikap yang baik. Postingan-postingan mengenai self motivation juga mengatakan sebaiknya tidak menjadi people pleaser. Ini sikap yang merugikan. Seringkali orang dengan sikap people pleaser atau orang yang berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain mengalami permasalahan menjadi kehilangan identitas dirinya. Karena ia terus-menerus berupaya untuk bisa menyenangkan orang lain yang artinya ia akan melawan keinginan dirinya sendiri. Bahkan
hingga melewati batas-batas yang dia pegang atau prinsip-prinsip hidup yang sebelumnya dimilikinya. Sehingga ini menjadi bertolak belakang dengan apa yang kita barusan baca. Bagaimana Paulus berusaha menyenangkan orang-orang di sekelilingnya dalam segala hal, termasuk dalam pelayanannya terhadap jemaat di Korintus. Lalu di mana permasalahannya? Konteks sebagai seorang people pleaser. Kalau kita melihat ada banyak kesempatan mereka yang berupaya menyenangkan orang lain ini atau ngebela-belain keperluan orang lain agar bisa terpenuhi, ini didorong dengan motivasi yang tidak tepat. Mungkin kita juga mulai bisa berpikir atau merasakan, selama ini aku sudah mengupayakan agar orang-orang di sekelilingku menyukai aku, menjadi senang dengan keberadaanku. Namun kita memiliki motivasi yang tidak tepat. Bahkan istilah asal Bapak senang, itu juga cukup sering kita dengar. Terlebih mungkin yang bekerja ketika bersama dengan rekan kerja yang lain, ada upaya-upaya agar membuat atasan menjadi senang. Ada upaya-upaya agar atasan menjadi nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi secara tidak sadar, upaya-upaya yang kita lakukan yang mungkin terlihat bahwa kita berupaya loh mengupayakan yang terbaik untuk orang lain. Aku sudah baik-baikin, aku sudah bela-belain. Bahkan itu melewati dari hal yang aku mampu. Atau bahkan aku sudah melanggar prinsip-prinsip yang aku punya sebelumnya. Jadi ketika kita melewati batas-batas ini menimbulkan permasalahan. Bahkan kita pun jadi bimbang atau bahkan berada di antara pilihan apakah ini buruk atau baik jika saya teruskan, jika aku teruskan. Sehingga ini menjadi permasalahan untuk orang-orang yang memiliki sikap people pleaser. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Kita terjebak di antara nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita miliki, yang bahkan mungkin itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus melakukan kebaikan untuk orang lain. Mengapa ini menjadi permasalahan? Mengapa ini menjadi suatu kebimbangan? Sekali lagi kita perlu menilik. Apa yang mendorong kita ketika kita ingin mengusahakan kebaikan untuk orang lain? Lalu apakah kita harus berhenti? Sementara kita mengenal, mengupayakan kebaikan untuk orang lain adalah baik. Mari kembali lagi kita lihat pada ayat yang baru saja kita baca. Bagaimana sebetulnya Rasul Paulus secara konsisten berupaya untuk menyenangkan hati orang lain dalam segala hal. Yang membedakan adalah motivasi yang mendorong mengapa Rasul Paulus melakukannya. Ia melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Namun ia ingin orang-orang yang ada di sekelilingnya, jemaat yang ia layani, ini beroleh keselamatan. Jadi jelas motivasi yang mendorong Rasul Paulus ketika menyenangkan, mengupayakan kebaikan untuk orang lain itu berbeda dengan motivasi yang kita kenal, yang kita ketahui dalam sikap sebagai people pleaser. Paulus ingin memberi contoh kepada jemaat yang ia layani, bahwa dengan apa yang ia lakukan,
Dia berharap jemaat yang ia layani akan mengenal bagaimana pribadi Kristus melalui pelayanan Paulus. Sehingga mereka boleh percaya, sehingga mereka boleh semakin mengenal Yesus, dan tentunya setiap jemaat ini boleh mendapatkan keselamatan kekal. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan motivasi yang mendorong Paulus untuk mengupayakan kebaikan orang-orang yang di sekelilingnya. Dorongan yang dimiliki oleh Paulus ini tentunya tidak hanya sekedar dilakukan dengan menyenangkan orang lain dalam segala hal. Tetapi sekali lagi, Paulus berangkat dengan pemahaman bahwa yang ia kerjakan itu berguna dan membangun. Kalau kita mundur dari 1 Korintus 10 ini, kita melihat di ayat yang ke-23, di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi boleh saja Rasul Paulus menyenangkan hati orang lain, melakukan banyak hal untuk orang lain. Tetapi Paulus memahami mana yang perlu dilakukan agar itu membangun, agar itu berguna. Artinya ketika kita ingin menjadi seorang yang berupaya mengupayakan kebaikan orang lain, tentunya kita perlu memperhitungkan hal tersebut. Memang ini baik, tetapi apakah itu berguna dan membangun? Atau nantinya hanya menjadi sia-sia saja? Dan semuanya itu yang dikerjakan tentunya bertujuan untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas ada perbedaan motivasi menjadi people pleaser. Bagaimana dorongan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi mengupayakan kebaikan orang lain agar orang lain juga diselamatkan, lalu mempertimbangkan apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang berguna. Dan tujuan utamanya tentulah untuk kemuliaan Allah. Ini dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ketika aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Termasuk ketika kita mengupayakan kebaikan untuk orang lain. Ini yang perlu kita garis bawahi ketika kita mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Kita memulainya dengan motivasi yang tepat, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan Allah. Dengan pemahaman apa yang baik, apa yang berguna, dan apa yang membangun. Kita akan dapat membantu orang lain, membangkitkan sukacita untuk orang lain. Karena memang demikianlah keberadaan kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita hendaklah berdasarkan kasih, karena kita telah lebih dulu mendapatkan kasih melalui Yesus, merasakan bagaimana kuasa Allah yang tidak terbatas. Dan sekali lagi, melalui kehadiran kita, orang lain bisa merasakan juga bagaimana Allah sungguh mengasihi setiap manusia. Itulah yang dikerjakan Paulus. Ia mendorong melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya, jemaat yang dilayaninya, boleh mengenal Allah melalui pelayanannya. Dengan demikian, mereka juga boleh beroleh keselamatan.
karena percayanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi tidak semata-mata kita melakukan kebaikan untuk orang lain karena kita ingin memuaskan diri kita. Senternya, targetnya itu bukan untuk memuaskan diri kita. Seringkali mungkin kita tidak menyadari. Ayolah aku berbuat baik ke orang itu. Aku baik-baikin atasanku supaya aku mendapat peluang yang lebih baik. Supaya atasan melihat aku, supaya teman-teman menyukai aku, supaya aku tidak ketinggalan, supaya aku dan aku. Artinya ini menjadi dorongan yang sebetulnya apabila itu tidak tercapai justru akan mengecewakan. Dan ini yang membuat people pleaser belakangan ini dikatakan adalah sikap yang melelahkan, sikap yang membangkitkan stres. Karena harapan-harapan kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak sesuai ekspektasi. Respon orang yang kita bantu atau respon orang yang kita senangkan hatinya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita sudah lelah-lelah melakukan banyak hal. Kita sudah lelah-lelah bekerja secara overtime, tetapi ternyata pekerjaan kita tidak dianggap. Ujung-ujungnya atasan kita saja yang memperoleh keuntungan. Jadi rasanya gak ada habisnya kita mengikuti kemauan orang, tetapi kita belum mendapatkan balasan yang setimpal. Ini yang membuat people pleaser seolah-olah memiliki konotasi yang negatif. Namun kalau kita kembali lagi, bagaimana kita belajar dari Paulus, meneladani dari Paulus, bahwa perbuatan menyenangkan orang lain seharusnya kita kerjakan agar orang lain juga beroleh keselamatan. Jadi bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan sikap yang salah, dengan motivasi untuk berbuat baik pada orang lain. Di dalam Galatia 1 ayat 10, dalam Galatia 1 ayat 10 dituliskan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita bagian ayat ini menegaskan kembali. Kalau kita melakukan kebaikan orang lain karena kita ingin mendapatkan perkenanan Allah. Yang kita senangkan adalah Allah. Karena kita ini adalah hambanya. Kalau kita tidak melakukan demikian, maka dikatakan kita bukan hamba Kristus. Jelas sekali bahwa tujuan kita itu menyenangkan hatinya Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan rencana dan tujuannya, bukan hanya terbatas pada pengakuan manusia. Jadi artinya prioritasnya harus ditentukan terlebih dahulu. Kalau kita mau apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tentunya targetnya, utamanya adalah untuk kemuliaan Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan berani berpijak pada kebenaran Tuhan tersebut, walaupun itu bukan sesuatu yang populer, tetapi kita tahu apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Tidak mudah, namun sekali lagi, kita mengetahui kalau kita hidup, kita turut kehendak Allah, maka ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebagaimana Yesus yang hadir ke dunia ini, Ia menyatakan bahwa Allah senantiasa akan menyertainya. Demikian pula kita, ketika kita turut kehendak Allah, maka penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi bijaksana
ketika memutuskan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Batas-batas yang menjadi ketentuan ketika kita berlaku untuk orang lain. Mungkin menjadi people pleaser di dalam dunia ini tidak semata-mata baik. Banyak orang yang memulai dengan orientasi yang tidak dipenuhi dengan kasih. Namun, buat saudara, buat kita sekalian yang mengenal dasar mula kasih melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tentunya kita memiliki dasar tersebut secara kuat. Dan ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, ketika kita membawa sukacita, kita menyadari penuh. Karena kita mengetahui Allah telah terlebih dahulu menjadi sumber sukacita bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meminta pimpinan Tuhan, meminta kebijaksanaan, hikmat daripadanya, agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Dan ketika kita menjadi orang yang berupaya atau mengerjakan kebaikan untuk orang lain, itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar bagaimana kami bersikap untuk menyenangkan orang lain. Kami tahu ini adalah tugas yang harus kami kerjakan. Ketika kehadiran kami adalah membawa damai sejahtera, ketika kehadiran kami adalah memberikan sukacita untuk orang-orang di sekeliling kami. Terkadang sulit dan terkadang kami bimbang, tapi kami percaya ada hikmat-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong, membantu kami untuk mempertimbangkan mana yang terbaik. Dengan tujuan utama adalah nama-Mu yang dipermuliakan. Kau yang menolong kami, memampukan kami, bahkan mencukupkan kami untuk kami bisa menjadi orang-orang penolong atau orang-orang yang penuh kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kami. Dan kiranya keberadaan kami ini juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan pagi hari ini, apa yang sudah kami renungkan, biarlah itu tertanam di dalam hati kami, dan itu yang boleh menjadi motivasi kami dalam kami berlaku setiap harinya. Pimpin kami ya Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan membantu kami setiap saat. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, saya percaya saudara sudah cukup banyak akan dipercaya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baru, berkat-berkat yang baru, kesempatan yang baru, dan oleh karena itu usahakanlah segala sesuatunya menjadi kebaikan bagi saudara dan orang-orang di sekeliling saudara. Bagaimanapun juga Tuhan menempatkan kita dimanapun kita, di sekolahan, di dalam komunitas, tentunya ada tujuan terutama yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang ada di sekeliling kita boleh menikmati, merasakan kasih Tuhan karena kehadiran kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saudara, menyertai dan memimpin saudara untuk segala hal yang akan dikerjakan di sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.